Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, mata kuliah Filsafat Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Sultan Mubarok, Magister Ekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Ika Masroroh, NIM 4119055 dan Husnul Amalia Zulfa NIM 4119058. Konsep kepemilikan dalam Islam terdiri dari 4 kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama yaitu bekerja, meliputi menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu. Dan yang kedua pewarisan. Yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Dan yang terakhir perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta dan tenaga. Batasan kepemilikan pribadi. Kepemilikan yang ada pada manusia adalah kepemilikan yang hanya bersifat nisbi dan merupakan pemberian dari Allah SWT. Oleh sebab itu, mekanisme yang ditawarkan oleh Allah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dijalankan. Adapun mekanisme yang dikehendaki oleh Islam dalam pemerolehan harta dan pengelolaannya adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam. 2. Melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Islam terhadap kepemilikan seperti zakat dan sedekah. Dan yang ketiga, tidak menyerahkan pengelolaan harta pada orang yang pemboros dan lemah. Yang keempat, adanya hak untuk berserikat dengan tetangga atau partner kerja. Dan terakhir, tidak dibenarkan pengelolaan harta pada satu orang atau satu kelompok. Kemudian kepemilikan dalam ekonomi Islam yang kedua yaitu kepemilikan publik. Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT, baik kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Kemudian jenis-jenis kepemilikan publik yaitu sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti sumber energi dan listrik. Yang kedua, kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum dan lapangan. Kemudian yang ketiga, barang tambang atau sumber daya alam, baik yang berbentuk padat maupun cair. Hak pengelolaan kepemilikan publik atau kolektif properti ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara karena negara adalah wakil rakyat. Negara harus mengelola harta milik umum itu secara profesional dan efisien. Meskipun negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Kemudian kepemilikan dalam ekonomi Islam yang ketiga yaitu kepemilikan harta dan kekayaan. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas dan perak, maupun benda yang tidak tampak, yakni manfaat dari benda tersebut seperti kendaraan dan juga pakaian. Menurut Ghufran Mas'adi, bahwa harta mengandung unsur-unsur yaitu bersifat materi atau ainiyah atau mempunyai wujud nyata,
kemudian dapat disimpan untuk dimiliki, kemudian dapat dimanfaatkan, serta masyarakat memandangnya sebagai harta. Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafi'i adalah: 1. Kemampuan ibadah madhah seperti sholat, memerlukan kain untuk menutup aurat. 2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang 3. Meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Dan yang terakhir, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian pembagian jenis harta tersebut antara lain: 1. Harta mutakawin dan ghaira mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak, dan ghaira mutakawim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Yang kedua yaitu harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, kendaraan. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu harta misli. Harta misli ialah benda-benda yang ada bersamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Yang keempat yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi, seperti beras dan tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Contohnya yaitu gelas dan kursi. Kemudian konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam yang terakhir yaitu kepemilikan antara hak dan kewajiban. Kemudian pengertian hak. Hak di dalam Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syarak dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian menurut ulama fikih, sebab hak itu ada 5, yaitu syariat seperti ibadah-ibadah, kemudian akad seperti jual beli, sewa menyewa, dan hibah, kemudian kehendak pribadi seperti nazar atau janji, dan yang terakhir perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi utang pihak lain. Kemudian macam-macam hak. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi 2, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Kemudian hak manusia adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak. Contohnya yaitu hak milik. Kemudian dari segi objek atau substansinya, hak dibedakan menjadi 2, yaitu hak syashi dan hak aini. Hak syashi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syarak. Sedangkan hak aini adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Kemudian macam-macam hak aini antara lain hak milkiyah, hak intifa, dan juga hak irtifak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang jelas. Mohon dimaafkan ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih ya sudah menonton video presentasi kami.